Film dibuka dengan memperlihatkan seorang petani yang sedang membajak sawah. Terlihat petani tersebut sangat lelah sekali. Tiba-tiba datanglah anak petani tersebut bernama Kar. Kar pun berkata, "Ayah, kau terlihat letih sekali, bolehkah aku membantumu?" Balas ayahnya, "Tidak perlu nak, sekarang kan waktumu untuk sekolah, lebih baik sekarang kau siap-siap dan pergi ke sekolah." Tapi Kar menjawab, "Ya, mulai hari ini aku berhenti sekolah saja dan lebih baik aku membantumu karena kata ibu, ayah kewalahan untuk menghandle semua tanah pertanian ini." Ayahnya pun langsung marah, "Aku bekerja keras untukmu Kar, jadi kau tidak boleh untuk putus sekolah. Jadi sekarang pergilah sekolah ya nak." My kids go to school. Now go on before you're late. Give me a promise. Don't end up like me. Akhirnya dengan terpaksa Kar kecil pun pergi meninggalkan ayahnya. Sembari dia sedih karena melihat tangan ayahnya yang berlumuran darah karena bekerja terlalu keras. Tapi bagi ayah Kar sendiri, demi bisa membiayai pendidikan anaknya, luka dan lelah bukanlah masalah. Beberapa tahun kemudian, Kar sekarang sudah remaja. Saat itu dia berhasil lulus SMA dan sekarang dia ingin mendaftar sebagai angkatan laut. Ketika dia akan berangkat ke akademi, dia pun izin kepada ayahnya. "Ya, aku izin beberapa tahun ya untuk mengikuti pelatihan. Aku berjanji ketika pelatihan ini selesai aku akan kembali dan menggarap tanah pertanianmu." Tapi ayah Kar membalas, "Jangan kembali ke sini lagi, jangan menjadi petani sepertiku Kar. Kau harus menjadi orang sukses Kar dan tetap berjuang sampai kau menggapai mimpimu dan kembalilah ketika kau sudah menjadi besar Kar." Don't ever come back here. Get in there and fight, Carl. And when it gets hard, don't quit on me. Go on. Don't come back a long time. Akhirnya di hari itu Kar pun meninggalkan desanya dengan membawa semangat yang diberikan oleh ayahnya. Sesampainya di pelatihan angkatan laut, ternyata saat itu Kar hanya dijadikan sebagai juru masak. Bukan tanpa alasan, karena ternyata pada tahun itu di Amerika, budaya rasis masih sangat-sangat melekat sehingga orang-orang kulit hitam hanya dijadikan bawaan-bawaan saja di angkatan laut. Sampai di suatu siang, saat itu seperti biasanya Kar bersama teman-teman kulit hitam lainnya memasak. Tapi di saat yang lain, teman-teman yang orang kulit putih malah berenang-renang di lautan. Saat itu Kar pun teringat oleh nasihat ayahnya, "Nak, jika ada ketidakadilan di depanmu, satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah lawan." Karena hal itulah akhirnya Kar memutuskan untuk langsung berenang di lautan. Tentu saat itu teman-teman Kar kulit putih pun memarahi Kar karena orang kulit hitam seperti Kar seharusnya tidak boleh berenang di hari itu. Tapi tetap saja Kar tidak memperdulikan kata-kata temannya dan dia tetap keras kepala. Akhirnya senior Kar pun memutuskan untuk masuk ke dalam laut untuk menarik paksa Kar agar keluar dari laut. Tapi saat itu Kar malah membangkang dengan cara dia malah berenang menjauhi seniornya. Senior Kar pun akhirnya mengejar Kar, tetapi Kar yang ternyata memiliki kemampuan berenang yang sangat-sangat cepat sehingga seniornya tidak bisa mengejarnya. Akhirnya akibat dari perbuatan itu Kar pun dihukum sementara oleh atasannya, yaitu sang perwira. Tapi tidak diduga ternyata perwira itu memberikan pujian kepada Kar karena kemampuan Kar dalam berenang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya saat itu selain memberikan hukuman kepada Kar, perwira juga memindahkan Kar yang tadinya ia hanya sebagai koki, akhirnya sekarang dia dipindahkan menjadi kru penyelam yang bertugas untuk menyelamatkan anggota-anggota yang tenggelam. Tentu saat itu Kar senang sekali karena dia adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi kru penyelam. Keesokan harinya tiba-tiba terjadi musibah di kapal Kar, dimana saat itu tiba-tiba ada kecelakaan helikopter sehingga salah satu awak helikopter harus tenggelam di dalam laut. Saat itu ada atasan Kar bernama Chief Sande, dimana Sande ini ternyata adalah pasukan khusus penyelam. Dan saat itu Sande dengan aksi heroik berhasil menyelamatkan awak helikopter. Melihat kejadian itu, Kar pun ingin menjadi seperti Chief Sande, yaitu menjadi pasukan khusus penyelam. Terlebih Kar juga menginginkan pangkat seperti Sande, yaitu Master Chief. Karena hal itulah akhirnya keesokan harinya Kar memutuskan untuk menemui perwiranya. Di situ Kar pun
pun bilang kepada perwiranya kalau dia ingin menjadi Master Chief seperti Sunday. Tapi saat itu perwiranya malah menertawai mimpi dari Carl. Hal itu dikarenakan Carl yang orang kulit hitam, karena sepanjang sejarah tidak ada Master Chief yang merupakan orang kulit hitam. Akhirnya perwiranya pun bilang, "Sudahlah Carl, lupakan saja, mimpimu itu terlalu tinggi untuk kamu capai." Tapi Carl langsung membalas, "Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanyalah niat yang terlalu rendah untuk melangkah." Melihat besarnya tekad Carl, akhirnya perwira memberikan rekomendasi kepada Carl agar dia bisa latihan menjadi pasukan khusus penyelam. Beberapa hari kemudian Carl pun langsung memutuskan untuk pergi ke camp pelatihan khusus untuk penyelam. Awalnya Carl tidak diizinkan untuk masuk ke camp pelatihan itu karena Carl adalah orang kulit hitam. Dia tidak pantas untuk berlatih bersama orang kulit putih di sana. Dan sangat kebetulan saat itu tiba-tiba lewatlah Chief Sunday. Ternyata saat itu Sunday bertugas sebagai salah satu pelatih untuk penyelam di sana. Carl pun langsung mengenalkan dirinya kepada Sunday. Tapi saat itu Sunday malah dengan kejamnya mengusir Carl. "Hei Carl, lebih baik kau pulang ke kampung halamanmu dan mengambil cangkulmu lalu bertanilah saja." Sunday pun akhirnya meninggalkan Carl. Tetapi luar biasanya Carl tetap memutuskan untuk berdiri di pintu masuk sampai malam hari. Di malam harinya akhirnya Sunday pun pulang. Dan Sunday terkaget melihat Carl yang masih berdiri kuat di pintu masuk. "Hei Carl, kenapa kau tidak pulang? Dari tadi aku sudah menyuruhmu untuk pulang." Saat itu Carl yang melihat Sunday tangannya ada bekas lukanya seperti milik ayah Carl. Seketika itu juga dia mengetahui kalau dulu Sunday juga pernah menjadi petani. Carl pun langsung bilang, "Tidak ada kebanggaan menjadi seorang petani, kau tahu itu Chief Sunday." Ya meskipun banyak yang meremehkan Carl, tetapi bagi Carl keinginannya untuk sukses lebih besar daripada ketakutannya untuk gagal. Akhirnya karena kasihan, Chief Sunday pun mengizinkan Carl untuk masuk dan mengikuti pelatihan. Setelah itu Chief Sunday pun mengenalkan Carl kepada teman-temannya yang mengikuti pelatihan juga, di mana mereka semua adalah orang kulit putih. Tragisnya ketika Carl dikenalkan ke teman-temannya, semua teman-teman Carl meremehkan dan tidak mau dekat-dekat dengan Carl. Bahkan mereka enggan satu kamar dengan Carl. But I don't bunk with niggas. Tapi lagi-lagi meskipun semua orang merendahkan dan menjauhi Carl tidak berputus asa untuk menggapai mimpinya. Karena bagi Carl, semua orang mungkin bisa meremehkan dan merendahkanku, tetapi mereka tidak bisa membuatku berhenti dan menyerah. Tapi untungnya saat itu ada satu orang yang tidak menjauhi Carl, dia bernama Snow. Dan sejak saat itu Snow menjadi satu-satunya teman Carl. Tetapi beberapa hari kemudian, Sunday yang terkenal dengan latihannya yang sangat kejam saat itu menyuruh untuk Snow menyelam di dalam laut dan menahan nafasnya selama 5 menit. Jika dia tidak bisa melakukan itu, Snow akan dikeluarkan dari program pelatihan. Dan sialnya saat itu Snow tidak bisa, dan sejak saat itu Snow pun dikeluarkan dari program pelatihan. Sehingga lagi-lagi ketika itu Carl tidak mempunyai teman lagi. Keesokan harinya Carl bersama teman-temannya melakukan tes akademik. Carl memang mempunyai kelebihan dalam fisik dan yang lainnya. Tetapi salah satu kekurangan Carl adalah di bidang akademik. Hal itu karena sejak kecil Carl hanya disekolahkan di sekolah pedesaan yang tidak begitu maju, dan dia sedari kecil waktunya hanya dihabiskan bertani dengan ayahnya. Dan saat itu Carl mendapatkan nilai yang cukup buruk. Pelatihnya pun mengancam, "Jika kau gagal sekali lagi Carl, kau akan dikeluarkan dari program pelatihan ini." Karena sudah latihan berbulan-bulan, selanjutnya Carl dan teman-temannya akhirnya diberikan waktu libur oleh atasannya. Di saat teman-teman kulit putih Carl lainnya bermain dan berpesta, Carl malah menghabiskan waktu liburannya dengan belajar di perpustakaan. Ketika di perpustakaan, saat itu Carl bertemu dengan seorang wanita bernama Jo. Di mana Jo ini adalah seorang wanita yang sangat pintar. Dia ketika itu sedang berkuliah di kedokteran. Carl yang sadar bahwa dirinya sangat tolol dalam akademik, dia pun meminta agar Jo mau mengajarinya. Tapi Jo yang mengetahui kalau Carl ini hanyalah lulusan SMA dari desa terpencil, saat itu Jo meremehkan Carl dan bilang kepada Carl kalau Carl tidak bisa melewati tesnya sebagai penyelam karena memang soal dari tes tersebut sangat sulit. Bahkan Jo yang telah berkuliah di kedokteran juga kesulitan menyelesaikan soalnya.
Tapi saat itu Carl langsung berkata, "Aku memang tidak berbakat dalam hal akademik, tapi aku mempunyai bakat yang tidak dipunyai orang, yaitu kemampuan untuk tidak menyerah. Dan aku yakin aku akan berhasil menjadi seorang penyelam." Karena hal itulah akhirnya Joe mau untuk mengajari Carl. Dari hari ke hari Carl terus belajar bersama Joe. Carl bahkan mengurangi waktu tidurnya untuk dia terus belajar. Sampailah di hari tes akademik itu. Tidak diduga ternyata Carl berhasil melewati tes akademik tersebut. Keesokan harinya akhirnya sampai di tahap tes penyelaman. Awalnya ada 2 teman Carl yang dites. Tapi tiba-tiba terjadi masalah karena kedua teman Carl ini tidak kembali ke daratan sangat lama sekali. Sampai akhirnya Sunday menyuruh Carl untuk menyelamatkan kedua temannya yang sedang berada di bawah laut. Dan benar saja saat itu keadaannya sangat kacau sekali, di mana teman Carl bernama Jono dan Johnny ini terjebak. Hal itu dikarenakan ada tali yang menyangkut di leher dari Jono. Saat itu Johnny yang terlalu panik, dia pun meninggalkan Jono dan Carl sendirian di dalam lautan. Sebenarnya saat itu Carl juga mempunyai pilihan untuk meninggalkan Jono seperti yang dilakukan oleh Johnny. Tetapi Carl yang merupakan seseorang yang sangat baik hati dan dia sangat peduli kepada temannya, dia tetap memutuskan untuk menolong Jono. Dan sangat luar biasa, ternyata Carl berhasil menolong Jono dan membawanya ke daratan lagi. Tapi lagi-lagi atasan dari Carl yang memang tidak menyukai orang kulit hitam yang berhasil. Saat itu mereka malah memberikan penghargaan atas tindakan yang dilakukan Carl menolong Jono kepada Johnny. Karena Johnny adalah seorang prajurit kulit putih dan dia yang lebih pantas mendapatkan penghargaan itu, dan Carl tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saat itu semua teman Carl tahu kalau sebenarnya orang yang seharusnya mendapatkan penghargaan itu bukan Johnny, tapi adalah Carl. Keesokan harinya tiba-tiba Carl mendapatkan telepon dari rumahnya. Carl mendapatkan berita bahwa ternyata ayahnya barusan ini telah meninggal dunia. Tentu saat itu Carl sangat sedih sekali karena selama ini salah satu orang yang membuat Carl tetap semangat adalah ayahnya. Dan saat itu Carl berjanji dia akan menepati janjinya kepada ayahnya untuk menjadi sukses dan menjadi seorang angkatan laut. Keesokan harinya di malam hari, Sunday mengajak semua muridnya untuk berpesta. Tapi lagi-lagi Carl yang orang kulit hitam saat itu dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bar dan ikut berpesta. Seperti biasanya Carl yang sangat keras kepala, saat itu Carl memutuskan untuk masuk ke dalam bar dan ikut berpesta. Saat itu semua teman Carl langsung mengusir Carl. Bahkan saat itu Sunday pun juga ikut mengusir Carl. Dia bilang, "Kau sekarang merasa lebih hebat dariku, Carl." Dan saat itu Sunday pun langsung menantang Carl untuk berkompetisi menahan nafas siapa dari antara mereka berdua yang paling kuat untuk menahan nafas di dalam air. Taruhannya tidak main-main, jika Carl kalah, Carl akan dikeluarkan dari program pelatihannya. Carl tidak takut, dia pun menerima tantangan itu, tetapi dengan syarat jika dia berhasil menang, Sunday harus menerima kembali teman Carl yaitu Snow yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Sunday sendiri. Sunday tentu tidak takut karena dia terkenal sebagai orang yang mempunyai nafas paling panjang di antara angkatan laut lainnya. Pertandingan itu pun akhirnya dimulai. Tidak diduga ternyata Carl berhasil mengimbangi dan menahan nafas yang sangat-sangat lama. Di menit keempat Sunday pun sudah tidak kuat dan dia sangat membutuhkan oksigen. Tetapi Sunday yang malu jika dia harus kalah dengan Carl, dia tetap terus menahan nafasnya. Sampai di menit kelima tiba-tiba keluar darah dari hidung Sunday karena Sunday sudah tidak kuat lagi menahan nafasnya. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Carl. Sangat luar biasa memang Carl ini. Tentu semua teman-teman Carl saat itu juga kagum kepada Carl karena belum ada orang yang bisa mengalahkan Sunday selama ini. Selanjutnya menceritakan Carl yang berhasil sampai di tahap terakhir tes penyelaman tersebut. Tetapi sebelum di hari tes itu, Sunday ditemui oleh atasannya. Dan atasannya bilang kepada Sunday kalau Carl tidak boleh diluluskan karena pada saat itu orang kulit hitam tidak boleh ada yang sampai menjadi angkatan laut karena itu akan mencoreng nama baik kulit putih. Sunday yang mengetahui kalau potensi dari Carl ini sangat-sangat besar, dia pun sedih dan sebenarnya
Akhirnya Sandy juga ingin meluluskan Kar, tapi mau gimana lagi, dia harus menuruti perkataan dari atasannya. Di malam harinya sebelum tes, akhirnya Sandy pun menemui Kar. Di situ Sandy menyuruh Kar untuk menyerah saja karena dia pasti tidak lolos tes tahap akhir. Tapi lagi-lagi saat itu Kar tetap keras kepala. Sandy pun langsung membanting radio milik Kar yang diberikan oleh ayah Kar. Dan di situ Sandy melihat foto ayah Kar. Dia bilang kepada Kar, apa yang dikatakan ayahmu kepadamu sehingga kau tidak bisa menyerah sampai detik ini, Kar? Kar pun langsung menjawab, ayahku mengatakan kalau semua impian kita bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Sandy yang sudah menyerah karena Kar tidak bisa dinasehatin. Akhirnya Sandy pun meninggalkan Kar di malam itu. Keesokan harinya akhirnya sampai di tahap terakhir tes calon untuk penyelam. Sandy pun juga sudah ada saat itu dan juga ada calon penyelam-penyelam lainnya. Dan ya pada hari itu Kar memutuskan untuk tetap datang meskipun dia tahu dia akan gagal nantinya. Tesnya pun dimulai, semua calon penyelam dimasukkan ke dalam laut dan Kar juga ikut masuk ke dalam laut. Tes saat itu adalah dimana penyelam disuruh untuk masuk ke dalam laut dan mereka ditugaskan untuk memperbaiki suatu alat sampai selesai. Ketika alat itu sudah selesai diperbaiki, mereka boleh naik dan tesnya pun dinyatakan lulus. Tentu tes tersebut sangat sulit karena para calon penyelam diharuskan untuk memperbaiki alat itu di kedalaman laut yang sangat dalam. Di mana di kedalaman tersebut suhu airnya sangat dingin sekali dan juga mereka memakai kostum penyelam yang sangat berat sehingga menyulitkan mereka untuk bergerak. Dan benar kata Sandy, saat itu atasan angkatan laut yang menginginkan agar Kar tidak lulus, mereka pun mensabotase peralatan Kar, dimana seharusnya Sandy memberikannya dalam satu wadah, tapi saat itu Sandy sengaja mencecerkannya supaya Kar tidak bisa menyelesaikan tes tersebut. Beberapa jam kemudian semua teman-teman Kar sudah menyelesaikan tes itu dan mereka juga sudah lulus. Tapi lagi-lagi Sandy yang awalnya mengira kalau Kar akan menyerah, bahkan sampai malam hari Kar belum menyerah juga. Tentu saat itu Sandy panik. Bahkan teman-teman Kar yang kulit putih juga saat itu mengkhawatirkan Kar, karena Kar sudah di dalam laut selama 10 jam dimana dia pasti kedinginan saat itu. Tapi lagi-lagi Kar yang sangat kedinginan ketika itu di dalam laut, bahkan tangannya pun sampai bergetar. Dia tidak menyerah dan berusaha untuk menyelesaikan misinya. Karena dalam kamus kehidupan Kar tidak ada kata menyerah di dalamnya. Sandy pun langsung telepon ke atasannya dan dia bilang kalau mereka harus meluluskan Kar karena Kar tidak menyerah sampai detik ini juga. Dan jika mereka tidak meluluskan Kar, Kar bisa mati di dalam lautan karena kedinginan. Tapi lagi-lagi atasan Sandy bilang biarkan dia mati kedinginan di dalam laut. Yang penting tidak ada orang kulit hitam yang lulus menjadi penyelam. Sandy yang akhirnya kasihan dan dia juga terkagum akan perjuangan dari Kar. Akhirnya Sandy memutuskan untuk meluluskan Kar meskipun Sandy tahu dia pasti mendapat ganjaran atas tindakan yang dilakukannya. Bring him up. Disregard that order. Sunday. Effective immediately relieving you of your duty. Akhirnya Kar pun dikeluarkan dari laut dan semua teman-temannya membantu Kar dan juga di situ teman-temannya kagum kepada Kar dan memberikan semangat kepada Kar. Dan Kar yang saat itu terlihat sudah sangat capek sekali dan kelihatan sudah mau mati, dia pun menatap atasannya dan dia seakan berkata kalau dia juga bisa lulus menjadi seorang penyelam. Brashear. 9 hours 31 minutes. Perfect assembly. Dan ya akhirnya keesokan harinya Kar pun diangkat sebagai angkatan laut di bagian penyelam. Di saat yang lain Sandy yang tidak mematuhi perintah dari atasannya karena meluluskan Kar, akhirnya Sandy pun diturunkan pangkatnya. Cerita pun beralih ke beberapa tahun kemudian di mana sekarang Kar berhasil menjadi seorang Master Chief. Dan saat itu Kar yang memiliki pangkat yang tinggi di angkatan laut, saat itu dia diberikan tugas khusus dan dia pun masuk TV. Bertepatan saat itu ternyata Sandy sedang melihat televisi dan dia bangga melihat Kar bisa sukses itu. Saat itu misi Kar adalah mencari nuklir di bawah lautan. Kar sungguh terkaget ketika itu karena ketika dia menyelam di dalam lautan tiba-tiba ada sebuah kapal selam yang sangat-sangat besar.
Untungnya karena keahliannya, Carr bisa menghindari kapal selam tersebut. Dan saat itu Carr pun berhasil menemukan nuklir yang dicari oleh Angkatan Laut. Tentu saat itu Kapten Carr memberikan apresiasi kepada Carr dan dia dijanjikan akan naik jabatannya karena dia berhasil menemukan suatu nuklir. Tapi tiba-tiba saat semua orang memberikan selamat kepada Carr, tiba-tiba terjadilah sebuah insiden di mana tali yang digunakan untuk menarik nuklir itu lepas sehingga besinya menyebabkan terlempar dan akan mengenai seseorang. Tapi Carr seseorang yang baik hati, dia pun menyelamatkan orang yang akan terkena besi itu. Tetapi sialnya besi itu mengenai kaki Carr dan Carr pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sialnya kaki Carr patah. Saat itu dia pun langsung bertanya kepada Joe, di mana saat itu Joe sudah menjadi istri dari Carr. Joe, apakah aku tidak bisa menyelam lagi? Joe pun menjawab tidak bisa dan kau kemungkinan akan dipensiunkan dini karena kakimu sangat parah sekali. Tentu saat itu Carr sangat sedih karena menjadi penyelam adalah cita-citanya sejak kecil dan ketika dia sudah mencapainya, cedera menghalanginya. Keesokan harinya Carr pun didatangi oleh atasannya bernama Kapten Hanks. Di situ Kapten Hanks mengucapkan terima kasih atas jasa yang diberikan Carr dan Kapten Hanks mengabari kalau Carr akan dipensiunkan dini. Tapi saat itu Carr langsung menolak dan dia bilang, "Kapten, aku masih bisa melakukan tugasku sebagai penyelam. Jika kakiku yang rusak ini bermasalah, maka lebih baik kakiku diamputasi saja." Saat itu Kapten Hanks yang meragukan Carr, lalu dia bilang kepada Carr kalau 12 minggu lagi akan dilakukan evaluasi kepada Carr apakah dia bisa melaksanakan tugasnya atau tidak dengan satu kaki. Dan benar saja beberapa hari kemudian kaki Carr pun diamputasi dan setelah itu Carr pun berlatih dengan sangat keras. Suatu hari ketika Carr latihan, dia tiba-tiba terjatuh karena memang Carr tidak terbiasa menggunakan satu kaki. Sebenarnya saat itu Carr sangat marah dengan dirinya sendiri yang terlihat sangat lemah dan sebenarnya dia juga sangat marah dengan takdir yang terjadi kepadanya. Tapi lagi-lagi bagi Carr, kehidupan memang seringkali memberikan cobaan. Pilihannya ada dua, tetap berjuang atau menyerah. Tentu bagi Carr menyerah tidak pernah menjadi pilihannya. Dan saat itu tiba-tiba Carr didatangi oleh seseorang yang lama tidak ditemuinya. Ya, saat itu Carr didatangi oleh Chief Sunday, pelatih penyelam ketika Carr masih di akademi. Sunday yang mengetahui kalau Carr akan dipensiunkan dini, karena itulah Sunday memutuskan untuk menolong Carr. Karena Sunday tahu sejak dulu Carr menginginkan menjadi seorang penyelam, pasti Carr sangat sedih kalau dia dipensiunkan dini. Dan sejak hari itu akhirnya Sunday memutuskan untuk melatih Carr setiap harinya. Beberapa bulan kemudian akhirnya tibalah sidang untuk memutuskan apakah Carr masih bisa melanjutkan tugasnya sebagai penyelam atau pensiun dini. Saat itu hakim sidang memberikan rintangan yang sangat tidak masuk akal karena Carr akan tidak dipensiunkan dini kalau dia bisa berjalan sebanyak 12 langkah dengan menggunakan kostum penyelam. Sunday yang melihat persidangan itu, di situ dia pun langsung protes. Karena memang kostum penyelam ini sangat berat jika digunakan di daratan karena memang dikhususkan untuk digunakan di dalam laut. Tapi lagi-lagi Carr yang orangnya tidak pernah menyerah, saat itu dia pun memutuskan untuk menerima tantangan itu. Carr pun mulai memakai kostumnya dan dia mulai berjalan dengan menggunakan kostum itu. Saat itu Carr pun mengerahkan seluruh tenaganya karena memang kostumnya sangat-sangat berat. Carr pun berjalan langkah demi langkah sampai dia mencapai 10 langkah. Saat 2 langkah terakhir, saat itu Carr sudah tidak kuat karena dia sangat capek sekali. Carr pun mulai menangis karena kakinya sangat kesakitan sekali menahan beban dari kostum yang sangat berat itu. Tapi seketika itu juga Chief Sunday yang berada di depan Carr, dia langsung berteriak, "Ayo Carr, jangan menyerah, ingatlah perjuanganmu yang sangat keras dulu untuk menjadi seorang penyelam dan aku yakin kau pasti bisa Carr." Seketika itu juga Carr pun langsung mengingat perjuangannya yang sangat keras untuk memasuki akademi. Carr juga mengingat perjuangan ayahnya untuk membesarkannya. Dan Carr juga teringat istrinya Joe yang selalu mempercayainya. Carr pun mengumpulkan semua tenaganya dan dia berjuang melangkah dan dia pun berteriak, "Ah!" Damn it, Cookie! Move your ass! I want my 12! 9! The Navy diver is not a fighting man. He is a salvage expert. It's in the way. He moves it! 11! Hell, I don't know why anybody would want to be a Navy diver.
Now you report to this line, Cookie. Di luar dugaan ternyata ketika itu Carr berhasil menyelesaikan rintangannya. Tentu semua orang yang ada di sana tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan mereka semua terkagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Carr. Dan akhirnya dalam sidang itu Carr diputuskan untuk bisa tetap bertugas menjadi penyelam. Semua orang pun bertepuk tangan. Saat itu Sunday pun memberikan selamat kepada Carr. You can quit. The man I married never quit anything a day in his life. Dan karena kejadian kehilangan satu kaki tersebut, Carr pun tersadar. Tuhan tidak pernah menghilangkan sesuatu yang berharga. Tuhan hanya menggantinya dengan yang lebih indah.